Oke, jadi kita kan memang di bulan September itu ada slot FIFA Matchday. Dan saya tidak tahu hasilnya bulan. Tepat malam ini, Malaysia tolak mentah-mentah ajakan PSSI untuk ikut turnamen mini. Begini alasan FA Malaysia tolak undangan Erick Thohir. Tepat malam ini, Malaysia tolak mentah-mentah ajakan PSSI untuk ikut turnamen mini. Begini alasan FA Malaysia tolak undangan Erick Thohir. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Malaysia diundang Indonesia, tapi pilih lawan Laos dan Brunei Darussalam. Sungguh tak disangka. Saat publik menanti laga penuh gengsi antara Indonesia dan Malaysia di FIFA Matchday September 2025, kabar yang datang justru mengejutkan. Bukan konfirmasi atau tanggapan dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, melainkan kabar bahwa mereka justru mencari lawan dari tim-tim berperingkat rendah seperti Laos, Brunei, bahkan Timor Leste. Padahal sejak awal bulan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara terbuka menyampaikan niat untuk mengundang Malaysia dalam pertandingan persahabatan. Laga ini bukan hanya soal uji kemampuan, tapi juga membawa muatan sejarah dan rivalitas klasik antar dua negeri serumpun. Sayangnya, ajakan itu disambut dengan sunyi. Bukan jawaban yang datang, melainkan keheningan. Yang lebih mengejutkan, diam-diam FAM disebut-sebut sedang menjajaki laga melawan tim-tim dengan peringkat FIFA jauh di bawah Indonesia. Tak heran, publik pun bertanya-tanya, apakah Malaysia menghindari risiko kalah dari Indonesia demi menjaga gengsi dan peringkat FIFA? Media sosial meledak. Netizen Indonesia murka, namun yang lebih mencengangkan justru reaksi netizen dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Banyak yang menganggap keputusan Malaysia ini sebagai bentuk ketakutan menghadapi kekuatan baru Indonesia. Seorang jurnalis olahraga asal Thailand bahkan menyindir, kalau merasa lebih kuat, kenapa cari lawan yang lebih lemah? Pergeseran kekuatan memang sedang terjadi. Harus kita akui timnas Indonesia kini bukan tim yang dulu. Di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert dan asistennya, Alex Pastor, Garuda menunjukkan peningkatan signifikan. Meski sempat dibantai Australia 1-5 di kualifikasi Piala Dunia, mereka bangkit dan menang atas Bahrain 1-0. Kini Indonesia bersiap menghadapi laga berat melawan Tiongkok dan Jepang. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dalam konteks ini, keengganan Malaysia menerima tantangan dari Indonesia memicu tanda tanya besar. Akun fanbase Malaysia, One Football Balm, sempat menyebut bahwa laga melawan Indonesia bukan di level Malaysia. Komentar itu justru menjadi bumerang. Ribuan netizen membalas dengan kritik tajam, mempertanyakan, kalau memang beda level, kenapa takut buktikan di lapangan? Salah satu suara yang ikut bersuara adalah Madam Pang, manajer timnas Thailand yang dikenal vokal dan dihormati di kawasan ASEAN. Dalam sebuah wawancara, ia berkata tegas, sepak bola bukan soal memilih lawan yang nyaman, tapi tentang menguji kemampuan. Kalau Malaysia tak mau hadapi Indonesia, mungkin bukan karena mereka lebih tinggi levelnya, tapi karena mereka takut realita menghancurkan kesombongan. Situasi ini jadi pengingat bahwa perkembangan sepak bola bukan hanya soal statistik dan peringkat. Mental bertanding, keberanian menerima tantangan,
dan sikap sportif justru yang menentukan siapa yang benar-benar besar. Dan untuk saat ini, banyak yang merasa Malaysia sedang kehilangan arah. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan dinamika yang tajam dalam dunia sepak bola Asia Tenggara, di mana gengsi, strategi peringkat FIFA, dan mental bertanding menjadi pertaruhan besar. Keputusan Malaysia menolak ajakan Indonesia jelas menimbulkan spekulasi. Apakah ini strategi taktis menjaga peringkat, atau bentuk ketakutan menghadapi tim Indonesia yang sedang naik daun? Di sisi lain, reaksi publik dan komunitas sepak bola regional menegaskan bahwa keberanian menghadapi tantangan adalah nilai penting yang tak bisa diabaikan. Dalam konteks ini, Indonesia justru tampil lebih berani dan terbuka, menantang siapapun yang siap bertanding secara jantan. Kedepan, konsistensi performa dan kesiapan mental akan menjadi penentu siapa yang benar-benar layak disebut raksasa Asia. Untuk Timnas Indonesia, teruslah melangkah dengan kepala tegak, Garuda. Penolakan bukanlah kekalahan, tapi bukti bahwa langkah kalian kini mulai ditakuti. Jangan gentar meski lawan enggan datang, karena raksasa sejati tidak menunggu diakui, tapi membuktikan diri di setiap laga. Teruslah berkembang, berlatih, dan bertanding dengan semangat juang tak tergoyahkan. Dunia sedang memperhatikan, Asia mulai membuka mata, dan ini saatnya kalian buktikan, Indonesia bukan lagi bayangan masa lalu, tapi masa depan sepak bola Asia. Terbanglah tinggi, Garuda, tiket Piala Dunia bukan mimpi, tapi tujuan yang sedang kalian dekati. Siap dukung terus. Siapa lawan selanjutnya? Garuda siap tempur. Mengapa timnas Indonesia dijatuhi sanksi FIFA menjelang laga lawan Cina? Begini kronologinya. Menjelang pertandingan penting melawan timnas Cina, timnas Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit, sanksi dari FIFA. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh PSSI pada Minggu, 11 Mei 2025, melalui laman resminya. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, menyampaikan bahwa FIFA telah menjatuhkan 2 bentuk sanksi terhadap Indonesia, yang berkaitan dengan insiden saat laga melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Masalah diskriminasi supporter. Masalah utama yang menjadi sorotan FIFA adalah dugaan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh sekelompok supporter Indonesia saat laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Menurut laporan, sekitar 200 supporter yang berada di tribun utara dan selatan meneriakan yel-yel yang bernada xenofobia terhadap timnas Bahrain. Perlu diketahui, dalam konteks pertandingan sepak bola, xenofobia bisa terlihat dalam bentuk teriakan, slogan, atau tindakan yang menghina tim lawan karena asal negara atau etnis mereka. FIFA menentang xenofobia karena melanggar prinsip kesetaraan, inklusi, dan penghormatan terhadap semua pihak, tanpa memandang kebangsaan atau latar belakang budaya. Tindakan ini dianggap melanggar prinsip kesetaraan yang dijunjung tinggi oleh FIFA berdasarkan pasal 18 dalam FDD 2338. Akibatnya, Indonesia harus menerima 2 hukuman. Pertama, denda hampir mencapai 400 juta rupiah. Kedua, pembatasan jumlah penonton sebesar 15% dari kapasitas stadion, khususnya di tribun belakang gawang, yakni tribun utara dan selatan. Penutupan tribun berimbas besar. Sanksi pembatasan penonton ini akan langsung terasa dampaknya saat timnas Indonesia menjamu Cina pada 5 Juni 2025 mendatang. 2 tribun yang biasa diisi supporter fanatik La Grande Indonesia dan Ultras Garuda akan dikosongkan, mengurangi semangat dukungan langsung dari para pendukung Merah Putih. Arya menyebutkan bahwa pihak PSSI harus segera mengajukan rencana penataan tempat duduk kepada FIFA paling lambat 10 hari sebelum laga dimulai. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena atmosfer stadion yang biasanya menggema dengan semangat dari supporter akan terasa berbeda. Peristiwa ini diharapkan menjadi pelajaran penting bagi seluruh elemen sepak bola nasional agar kejadian serupa tidak terulang. Dukungan terhadap tim nasional harus tetap dalam koridor sportif dan menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Lebih lanjut, sanksi dari FIFA terhadap timnas Indonesia merupakan tamparan keras yang seharusnya membuka mata seluruh pihak, terutama supporter dan pengelola pertandingan. Dalam sepak bola modern, dukungan dari penonton memang penting, tapi tetap harus disampaikan secara positif dan menghormati lawan. Tindakan diskriminatif, apapun bentuknya,
tidak hanya mencoreng nama baik negara di mata internasional, tetapi juga berpotensi merusak masa depan tim itu sendiri. Kerugian akibat sanksi ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga psikologis. Timnas Indonesia akan kehilangan sebagian besar kekuatan non-teknis mereka, yaitu dukungan langsung dari tribun. Apalagi tribun yang ditutup merupakan area yang biasa diisi supporter paling fanatik, yang sering menjadi sumber semangat pemain di lapangan. Lebih jauh, ini menunjukkan bahwa PSSI dan seluruh komunitas sepak bola Indonesia masih perlu terus belajar dan memperbaiki sistem edukasi kepada supporter tentang nilai-nilai sportivitas. Sepak bola seharusnya menjadi pemersatu, bukan wadah untuk menyebar kebencian. Jika tidak segera dibenahi, pelanggaran serupa bisa terjadi lagi di masa depan dan merusak reputasi Indonesia di kancah internasional. Semoga insiden ini menjadi pelajaran berharga agar semua pihak lebih bijak dalam mendukung tim kebanggaannya. Meski sanksi dari FIFA menjadi pukulan berat bagi sepak bola Indonesia, ini bukan akhir dari segalanya. Justru bisa menjadi titik balik untuk bangkit lebih kuat. Setiap ujian adalah peluang untuk belajar, tumbuh, dan membuktikan bahwa kita mampu berubah menjadi lebih baik. Untuk para pemain, ini saatnya menunjukkan bahwa semangat juang kalian tidak tergantung pada seberapa riuh stadion, tapi pada tekad di dalam hati. Untuk supporter, ini adalah momen refleksi bahwa cinta kepada tim harus diwujudkan lewat dukungan yang positif dan membanggakan, bukan dengan tindakan yang merugikan. Indonesia punya potensi besar dalam sepak bola. Dengan disiplin, kerjasama, dan semangat untuk memperbaiki diri, kita bisa melewati rintangan ini dan melangkah lebih jauh. Jangan menyerah, karena dari kegagalan hari ini, bisa lahir kemenangan besar esok hari. 3 klub yang berpotensi jadi tujuan baru Shane Patinama setelah putus kontrak dengan KAS Eupen. Shane Patinama kini resmi berstatus tanpa klub usai menyudahi kerjasamanya lebih awal dengan tim asal Belgia, KAS Eupen. Padahal kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2026. Situasi ini membuat bek kiri timnas Indonesia tersebut bebas bergabung ke klub manapun tanpa biaya transfer. Pertanyaannya kini, kemana Shane Patinama akan melanjutkan karirnya? Sejumlah tim dikabarkan berminat merekrut pemain berusia 26 tahun ini. Berikut 3 klub yang berpotensi menjadi tujuan barunya. 1. Bayangkara FC. Bayangkara FC yang baru saja memastikan promosi ke Liga 1 musim depan, dikabarkan tertarik menggait Shane Patinama untuk memperkuat sektor pertahanan mereka. Kabar internal menyebutkan bahwa pihak manajemen telah melakukan diskusi untuk segera menjalin komunikasi dengan sang pemain. Kehadiran Patinama bisa menjadi tambahan berharga bagi The Guardian yang sedang membangun skuad kompetitif agar bisa bertahan di kasta tertinggi. 2. Dewa United. Dewa United menjadi salah satu klub Liga 1 yang berambisi tampil lebih kuat di musim mendatang. Selain akan tampil di kompetisi Asia, tim berjuluk Tangsel Warriors ini juga membutuhkan tambahan pemain berpengalaman di lini belakang. Shane Patinama dinilai cocok dengan kebutuhan tim, terutama karena pengalamannya bermain di Eropa. 3. KL City FC. Dari Malaysia, Kuala Lumpur City FC muncul sebagai calon alternatif lainnya. Klub ini tengah mengincar pemain keturunan Indonesia sebagai bagian dari strategi meningkatkan basis penonton di stadion. Kehadiran Patinama bisa mendongkrak popularitas mereka di kalangan warga Indonesia yang tinggal di Kuala Lumpur. Kini dengan status bebas transfer, peluang bergabung pun terbuka lebar. Itulah 3 tim yang berpeluang menjadi destinasi baru bagi Shane Patinama. Kini, semuanya bergantung pada keputusan sang pemain dan negosiasi yang terjadi di belakang layar. Lebih lanjut, Shane Patinama yang kini berstatus bebas transfer setelah berpisah lebih awal dengan KAS Eupen menghadapi titik penting dalam karirnya. Situasi ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, ia punya kebebasan memilih klub yang sesuai dengan ambisinya tanpa terikat biaya transfer. Di sisi lain, ia harus cermat memilih tim yang bisa menjamin waktu bermain dan perkembangan karirnya, terutama jelang agenda besar bersama timnas Indonesia. Ketertarikan beberapa klub, baik dari Liga 1 maupun luar negeri seperti KL City FC, menunjukkan bahwa reputasinya masih kuat dan diminati. Klub promosi seperti Bayangkara FC bisa menawarkan peran penting dan menit bermain reguler, sementara Dewa United memberi daya tarik lewat partisipasi di kompetisi Asia. KL City FC bisa menjadi pintu masuk ke pasar Malaysia yang juga kompetitif dan strategis secara geografis serta fanbase. Langkah berikutnya akan sangat menentukan arah karir Patinama. Pilihan yang tepat bisa membawanya kembali ke performa terbaik, sekaligus menjaga tempatnya di timnas. Untuk Shane Patinama, momen ini bukan akhir, justru bisa menjadi awal yang lebih besar. Ketika satu pintu tertutup,
seringkali pintu lain terbuka dengan peluang yang lebih cerah. Tidak terikat kontrak memberi kamu kebebasan untuk memilih jalan yang paling sesuai dengan visi dan semangatmu. Perjalanan setiap atlet selalu penuh tantangan, tapi justru dari masa-masa sulit itulah karakter sejati terbentuk. Kamu sudah membuktikan bisa bersaing di Eropa dan tampil di level internasional. Sekarang saatnya bangkit, melangkah dengan kepala tegak, dan menulis bab baru dalam kariermu, yang bisa jadi jauh lebih gemilang dari sebelumnya. Terus percaya pada proses, terus berlatih, dan tetap rendah hati. Waktu terbaik belum berlalu, ia sedang menunggu kamu di depan. Timnas Jepang tetap menakutkan meski menurunkan pemain pelapis saat lawan Australia dan Indonesia. Pelatih Timnas Australia, Tony Popovich, menilai bahwa Jepang tetap akan menjadi tim yang menakutkan meski mereka menurunkan pemain pelapis saat melawan Australia dan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Jepang dijadwalkan akan memainkan 2 laga krusial pada putaran ketiga, yakni melawan Australia pada 5 Juni di Perth Stadium, dan melawan Indonesia pada 10 Juni di Suita City Football Stadium. Meski demikian, laga ini tidak mempengaruhi posisi Jepang, karena mereka sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan memimpin klasemen grup C dengan 20 poin. Meskipun begitu, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, berencana untuk menurunkan beberapa pemain pelapis, bukan untuk meremehkan lawan, tetapi untuk memberi kesempatan kepada seluruh pemain dan menerapkan berbagai taktik. Namun, Tony Popovich berpendapat bahwa Jepang akan tetap menjadi lawan yang tangguh meski menurunkan pemain pelapis. Popovich menyatakan bahwa Jepang datang dengan tekad untuk meraih kemenangan, meski mereka sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Dia juga menekankan bahwa Jepang belum pernah kalah dalam kualifikasi Piala Dunia kali ini. Popovich mengakui bahwa Jepang merupakan tim yang sangat kuat, dan tidak ada keraguan mengenai hal itu. Bahkan, saat bertanding di kandang Jepang pada Oktober 2024, Australia hanya mampu bermain imbang 1-1. Menurut Popovich, meskipun Jepang menurunkan pemain pelapis, pemain yang bermain akan tetap termotivasi untuk membuktikan kualitas mereka. Banyak di antara pemain pelapis ini yang berlaga di Eropa dan ingin menunjukkan kemampuan terbaik mereka untuk mendapatkan tempat di skuad utama Jepang yang akan berlaga di Piala Dunia 2026. Popovich juga menyebutkan bahwa tim Jepang dikenal sangat kuat, baik pemain yang berlaga di Eropa maupun di J-League. Oleh karena itu, meskipun ada perubahan dalam komposisi pemain, pertandingan melawan Jepang tetap akan menjadi tantangan yang berat bagi Australia dan Indonesia. Dalam daftar pemanggilan pemain untuk laga ini, dari 25 pemain yang dipanggil pada Maret 2025, hanya ada 5 pemain yang bermain di J-League. Para pemain ini juga akan berusaha memberikan yang terbaik untuk membuktikan kemampuan mereka kepada pelatih. Dengan persiapan yang matang dan motivasi yang tinggi, Jepang tetap akan menjadi lawan yang menakutkan dalam kedua laga melawan Australia dan Indonesia meski menurunkan beberapa pemain pelapis. Lebih lanjut, Timnas Jepang memang menjadi tim yang sangat solid dan konsisten di kawasan Asia, dan meskipun mereka kemungkinan akan menurunkan pemain pelapis saat menghadapi Australia dan Indonesia, kualitas tim mereka tetap tinggi. Hal ini karena para pemain cadangan mereka sebagian besar bermain di Liga Top Eropa dan J-League yang kompetitif. Langkah pelatih Hajime Moriyasu untuk memberi kesempatan kepada pemain pelapis bukan berarti meremehkan lawan, tapi lebih sebagai strategi rotasi dan persiapan jangka panjang, termasuk pembentukan skuad ideal menuju Piala Dunia 2026. Ini juga menunjukkan kedalaman skuad Jepang yang sangat kuat dan siap bersaing di level tertinggi. Dari sisi lawan, Australia dan Indonesia tidak boleh menganggap enteng keputusan Jepang tersebut. Justru, para pemain pelapis biasanya tampil ngotot karena ingin membuktikan diri layak masuk tim inti. Hal ini bisa menjadikan pertandingan lebih menantang, bahkan bagi tim sekuat Australia. Untuk Indonesia sendiri, laga melawan Jepang ini bisa menjadi pengalaman berharga sekaligus ujian seberapa jauh tim bisa berkembang menghadapi lawan dengan level teknis dan taktik tinggi. Sekalipun hasil akhir mungkin berat, ini adalah peluang penting untuk mengukur kesiapan bersaing di panggung Asia yang lebih tinggi. Bagaimana menurutmu peluang Indonesia melawan Jepang dalam situasi seperti ini? Jangan pernah gentar menghadapi lawan sekuat apapun, karena kekuatan sejati bukan hanya soal kemampuan, tapi keberanian untuk terus maju walau peluang tampak kecil. Jepang mungkin punya pengalaman dan kualitas, tapi semangat juang dan tekad tak bisa diukur dari nama besar. Indonesia sudah membuktikan bahwa kita bisa berkembang, belajar, dan mengejutkan siapa saja. Para pemain muda kita punya potensi luar biasa. Yang dibutuhkan sekarang adalah keyakinan, kerjasama, dan semangat pantang menyerah. Ingat, sejarah selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Siapa tahu, justru dari pertandingan inilah nama Indonesia semakin dihormati di Asia. Terus percaya,
terus berjuang, karena Garuda tak pernah menyerah sebelum peluit akhir dibunyikan. Timnas Indonesia dihadapkan dengan cedera dan hukuman, media Cina, ada harapan. Timnas Indonesia tengah bersiap untuk menghadapi Cina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025. Bagi Indonesia, kemenangan dalam laga ini sangat penting untuk menjaga posisi mereka di peringkat keempat klasemen. Di sisi lain, Cina membutuhkan kemenangan untuk terus menjaga harapan mereka lolos ke babak berikutnya. Media Cina, Sohu, memberikan pandangan mendalam terkait kondisi timnas Indonesia saat ini. Skuad Garuda akan kehilangan dua pemain penting, yaitu Marcelino Ferdinand dan Martin Paes, yang absen akibat hukuman akumulasi kartu kuning. Absennya dua pemain utama Indonesia memberi kesempatan berharga bagi tim Cina untuk meraih kemenangan melawan lawan yang lebih lemah, tulis Sohu. Pelatih Ivankovic perlu menyusun strategi yang tepat untuk memanfaatkan situasi ini dan memaksimalkan kekuatan tim. Selain itu, ada harapan besar kepada Wu Lei, pemain berpengalaman yang saat ini menjadi pencetak gol terbanyak untuk Cina. Wu Lei diharapkan bisa memimpin lini serang Cina agar lebih tajam dalam menghadapi Indonesia. Saya percaya dengan pengalaman dan performa Wu Lei, ia akan tampil maksimal di momen krusial dan memimpin tim Cina menuju kemenangan yang diharapkan banyak pihak, tambah laporan tersebut. Terkait dengan situasi di luar lapangan, timnas Indonesia juga menghadapi masalah lain, yaitu hukuman dari FIFA terhadap PSSI akibat tindakan supporter saat laga melawan Bahrain. Sebagai bagian dari hukuman, sektor supporter fanatik Indonesia seperti Ultras Garuda dan La Grande Indonesia akan digantikan oleh supporter keluarga, sambil meningkatkan kampanye anti-diskriminasi. Ada kemungkinan juga 15% kapasitas stadion akan dikosongkan sebagai bagian dari hukuman tersebut. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan tantangan besar bagi timnas Indonesia dalam menghadapi laga melawan Cina. Cedera dan hukuman yang mengharuskan dua pemain kunci Indonesia absen dapat mempengaruhi performa tim. Kehilangan Marcelino Ferdinand dan Martin Paes tentu menjadi kerugian besar, mengingat keduanya memiliki peran penting dalam lini tengah dan pertahanan. Di sisi lain, Cina akan memanfaatkan kondisi ini untuk meraih kemenangan, terutama dengan pengalaman dan kemampuan Wu Lei yang diharapkan bisa memimpin serangan mereka. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki potensi untuk melawan, terutama jika Branko Ivankovic dapat menyesuaikan strategi dan memaksimalkan kekuatan pemain lain yang tersedia. Dukungan mental dari pelatih dan rekan satu tim akan sangat penting untuk menjaga semangat juang, meskipun situasi tidak ideal. Dengan laga yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia juga memiliki keuntungan bermain di kandang yang bisa memberikan motivasi tambahan untuk meraih hasil maksimal. Selain itu, hukuman FIFA terhadap PSSI dan pengaruhnya terhadap supporter juga memberikan dimensi tambahan dalam situasi ini, di mana atmosfer stadion bisa berbeda dari biasanya, tetapi tetap bisa menjadi faktor penyeimbang jika para pemain dapat tetap fokus pada pertandingan. Dalam dunia sepak bola, kondisi seperti ini seringkali memunculkan kejutan, dan Indonesia harus memanfaatkan peluang yang ada. Untuk para pemain timnas Indonesia, ini adalah momen yang menentukan. Meskipun tantangan datang dengan cedera dan hukuman, ingatlah bahwa kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh bangsa. Kalian punya kekuatan lebih dari yang kalian kira. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk menunjukkan sejauh mana kalian bisa bangkit. Lawan yang kalian hadapi memang kuat, tetapi kalian memiliki semangat yang tak terbendung. Ini adalah waktu untuk menunjukkan bahwa meski kondisi tidak sempurna, tim ini bisa berjuang bersama dengan kekompakan dan tekad yang lebih besar. Jadikan Stadion Gelora Bung Karno sebagai tempat di mana kalian memberikan yang terbaik, karena setiap detik di lapangan adalah kesempatan untuk membuat bangga seluruh rakyat Indonesia. Percayalah pada diri sendiri, percayalah pada rekan satu tim, dan berikan segala yang kalian punya. Tidak ada yang tidak mungkin selama kalian berjuang dengan sepenuh hati. Kalian bisa. Perjalanan unik Mads Hilgers, dari nomor 10 seperti Messi hingga jadi bek andalan. Mads Hilgers, pemain keturunan Indonesia yang kini membela timnas Indonesia, menyimpan kisah menarik di balik perjalanannya menjadi bek tengah. Siapa sangka, sebelum dikenal sebagai palang pintu pertahanan FC Twente, Mads pernah mengenakan nomor punggung 10, angka yang identik dengan Lionel Messi. Awalnya gelandang serang. Saat masih kecil dan bergabung dengan klub Sparta Niger pada usia 8 tahun, Mads bermain sebagai gelandang serang dan menggunakan nomor punggung 10. Ia dikenal gemar menggiring bola dan mencetak gol, layaknya seorang playmaker sejati.
Waktu saya ke Sparta Nijkerk, saya bermain di posisi nomor 10. Saya sangat suka menggiring bola dan mencetak gol, ungkap Mees, dikutip dari Twente Fans. Bakatnya sebagai pemain muda langsung menarik perhatian FC Twente. Di sana, Mees awalnya direkrut sebagai gelandang serang. Berubah posisi jadi bek tengah. Namun, perjalanan karir Mees berubah saat dirinya masuk Akademi FC Twente. Pelatih memintanya beralih posisi menjadi bek tengah. Meski awalnya kurang senang, Mees akhirnya menerima perubahan itu. Saya awalnya kecewa karena harus main sebagai bek tengah. Tapi lama-kelamaan saya sadar, itu keputusan yang tepat, ujarnya. Keputusan tersebut terbukti jitu. Kini, Mees menjadi andalan lini belakang FC Twente dan juga timnas Indonesia. Performanya membuat nilai transfernya melonjak hingga 7 juta euro, sekitar 130 miliar rupiah, menjadikannya salah satu pemain termahal di klubnya. Lebih lanjut, perjalanan karir Mees Hilgers menunjukkan betapa pentingnya fleksibilitas dan kesediaan beradaptasi dalam dunia sepak bola. Awalnya ia tampil sebagai gelandang serang dengan semangat ofensif dan kecintaan terhadap menggiring bola serta mencetak gol. Namun, saat dibutuhkan untuk mengisi posisi bek tengah, ia menanggapi perubahan itu meski dengan keraguan. Transformasinya menjadi salah satu bek utama FC Twente membuktikan bahwa keputusan pelatih tidak salah, dan justru membuka jalan bagi Mees untuk berkembang lebih jauh. Situasi ini juga menggambarkan bahwa tidak semua pemain akan bertahan di posisi yang sama sepanjang karirnya. Kadang, pergeseran peran justru menjadi kunci kesuksesan mereka. Kisah Mees menjadi contoh inspiratif bahwa menerima tantangan dan keluar dari zona nyaman dapat membawa hasil luar biasa, bahkan di luar ekspektasi awal pemain itu sendiri. Kisah Mees Hilgers mengajarkan bahwa perubahan bukanlah akhir dari impian, tapi bisa menjadi awal dari kesuksesan yang lebih besar. Terkadang jalan hidup membawa kita ke arah yang tak terduga, namun justru disitulah potensi terbaik kita muncul. Jangan takut saat dihadapkan pada perubahan atau tantangan baru. Bisa jadi itulah langkah yang membawa kita menuju puncak. Teruslah belajar, beradaptasi, dan percaya bahwa kerja keras dan ketekunan akan membuahkan hasil, bahkan dari titik yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.